Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farizan Syakir. Saya dari kelas STEB. Ini saya akan menjelaskan tentang sensor. Pengetahuan dasarnya, sensor adalah perangkat yang menerima dan merespon suatu sinyal. Sinyal ini harus berupa beberapa jenis energi seperti panas, cahaya, gerakan, listrik, atau reaksi kimia. Setelah sensor mendeteksi satu atau lebih dari sinyal ini, dalam kurungnya biasa disebut input, sensor mengubahnya menjadi representasi analog atau digital dari sinyal tersebut. Berdasarkan penjelasan ini, bahwa sensor dapat digunakan dalam berbagai aspek kehidupan untuk mendeteksi atau mengukur berbagai kondisi. Manusia secara alami memiliki 5 jenis sensor yang berbeda. Mata untuk mendeteksi energi cahaya, telinga untuk mendeteksi energi akustik, lidah dan hidung mendeteksi zat kimia tertentu, kulit mendeteksi tekanan dan suhu. Mata, telinga, lidah, hidung, dan kulit menerima sinyal ini, kemudian mengirim pesan ke otak yang menghasilkan respon. Misalnya, ketika Anda menyentuh piring panas, otak Anda yang memberitahu bahwa piring itu panas, bukan kulit Anda. Unit ini menjelaskan konsep dasar sensor dan memperkenalkan berbagai jenis sensor, baik dalam skala makro maupun mikro. Tujuannya mendefinisikan sensor, menjelaskan 3 jenis sensor, termasuk setidaknya 1 sensor mikro. Istilah kuncinya: 1. Aktuator, jenis transducer yang mengubah energi menjadi gerakan. 2. Energi adalah sumber energi meliputi listrik, mekanik, hidrolik, pneumatik, kimia, termal, gravitasi, dan radiasi. Mekanis berhubungan dengan mesin atau alat. Optik berkaitan dengan sifat dan perilaku cahaya serta interaksi cahaya dengan materi. Fotoelektrik adalah efek listrik yang disebabkan oleh cahaya. Sensor adalah perangkat yang merespon rangsangan seperti panas, cahaya, dan tekanan, dan menghasilkan sinyal yang dapat diukur atau ditafsirkan. Transducer adalah perangkat yang mengubah satu bentuk energi menjadi bentuk energi lain. Konsep dasar sensor yaitu transducer mengubah satu bentuk energi menjadi bentuk energi lain. Sensor mendeteksi keberadaan energi serta perubahan atau transfer energi. Sensor mendeteksi dengan menerima sinyal dari perangkat seperti transducer, lalu merespon sinyal tersebut dengan mengubahnya menjadi output yang dapat dibaca. Biasanya, sensor mengubah sinyal yang dikenal menjadi output listrik, baik dalam bentuk analog maupun digital, yang dapat dibaca. Dengan kata lain, sensor mengambil output transducer yang mengkonversi ke format yang dapat dibaca. Dalam banyak sensor membandingkan sinyal input dan output ke transducer, mengukur perubahan, dan merespon dengan output yang sesuai. Sebagai contoh, sensor suhu yang biasa digunakan adalah termometer. Termometer merkuri mengukur suhu dengan mengandalkan sifat merkuri yang mengembang atau menyusut saat dipanaskan atau didinginkan. Termometer digital menggunakan transducer, misalnya termokopel, untuk mengubah energi panas menjadi tegangan listrik yang kemudian dikonversi menjadi tampilan digital. Jenis-jenis sensor terbagi menjadi berbagai jenis. Yang pertama, sensor termal. Sensor termal menggunakan transducer yang mengubah suhu atau panas menjadi bentuk energi lain dan memberikan output pembacaan suhu. Contoh, termometer untuk mengukur suhu absolut atau suhu relatif terhadap 0 mutlak. Kemudian, pengukur termokopel menggunakan transducer termokopel untuk mengukur
perubahan suhu. Kemudian suhu menggunakan RTD, Resistant Temperature Detector, yaitu mengukur perubahan suhu dengan mengukur resistansi kawat RTD yang berubah terhadap suhu. 2. Sensor mekanis. Sensor mekanis mendeteksi parameter fisik seperti tekanan, kecepatan, aliran, cairan atau percepatan dan memberikan output berupa nilai terukur. Contohnya, sensor tekanan mengukur tekanan, barometer mengukur tekanan atmosfer, altimeter mengukur ketinggian suatu objek di atas permukaan tetap. Sensor aliran cairan mengukur laju aliran cairan. Sensor aliran gas mengukur kecepatan, arah, atau laju aliran gas. Akselerometer mengukur percepatan dan perlambatan. Misalnya, barometer merkuri bekerja dengan menyeimbangkan tekanan atmosfer terhadap tinggi kolom merkuri dalam tabung kaca. Jika tekanan atmosfer meningkat, merkuri naik dan sebaliknya. 3. Sensor listrik. Sensor listrik mengukur resistensi, arus, tegangan, atau energi listrik, kemudian memberikan output nilai kompen listrik. Contoh, ohmmeter yaitu berfungsi mengukur resistensi, voltmeter mengukur tegangan, galvanometer dan amperemeter mengukur arus listrik, watt-hour meter mengukur energi listrik yang digunakan oleh rumah atau bisnis. Sebagai contoh, galvanometer bekerja dengan menggunakan medan magnet untuk menggerakkan jarum pengukur yang menunjukkan beras dan arah arus listrik. 4. Sensor kimia. Sensor kimia mendeteksi keberadaan dan konsentrasi zat kimia tertentu dalam suatu lingkungan. Contohnya, sensor oksigen mengukur persentase oksigen dalam gas atau cairan. Sensor karbon dioksida mendeteksi keberadaan CO2. Teknologi sensor kimia berbasis MEMS, Microelectromechanical System, telah berkembang pesat. Sensor mikro ini dapat mendeteksi berbagai gas dengan ukuran yang lebih kecil, lebih efisien, dan lebih murah dibandingkan sensor makro. Sensor makro dan dibandingkan dengan sensor mikro. Sensor transducer dan akuator dapat ditemukan dalam skala makro, terlihat oleh mata dan mikroskopik. Keunggulan sensor mikro lebih efisien, lebih tahan lama, dan lebih handal. Lebih murah untuk diproduksi secara massal, dapat digunakan dalam aplikasi medis atau industri, seperti pemantauan glukosa secara real time atau sensor pacu jantung yang mengirim data ke dokter. Salah satu contoh sensor mikro adalah MEMS, akselerometer sensor yang digunakan dalam sistem airbag mobil untuk mendeteksi percepatan dalam 3 arah X, Y, dan Z untuk mengaktifkan kantung udara jika diperlukan. Pertanyaan pemahaman, bisakah suatu perangkat didefinisikan sebagai sensor dan transducer sekaligus? Ya, suatu perangkat bisa memiliki lebih dari satu fungsi. Misalnya lampu pijar biasanya dianggap sebagai transducer karena mengubah energi listrik menjadi cahaya dan panas. Namun jika digunakan oleh teknisi listrik untuk menguji apakah ada arus listrik di suatu soket, lampu tersebut berfungsi sebagai sensor listrik. Inti dari penjelasan di atas, kesimpulannya adalah sensor adalah perangkat penting dalam berbagai aspek kehidupan yang mendeteksi energi atau perubahan kondisi lingkungan. Dengan perkembangan teknologi, sensor semakin canggih, lebih kecil, lebih akurat, dan lebih ekonomis untuk berbagai aplikasi
termasuk industri, kesehatan, dan elektronik konsumen. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.